Selamat pagi saudara, senang sekali saya Elma Wijaya dapat bertemu kembali dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, terhitung semakin mendekat lagi kita akan menyambut momen penting dalam dinamika demokrasi kita, yakni pemilu tahun 2024. Tentu saja pemilu bukan hanya sebuah pesta demokrasi, melainkan juga memiliki peran besar dalam masa depan negara kita. Untuk itu melalui percakapan yang informatif dan juga menginspirasi, saya akan mengajak Anda saudara untuk menjelajahi persiapan, tantangan, dan juga harapan di balik pemilu 2024. Dan edisi kali ini kita akan membahas tentang jelang pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango bersama dua narasumber kita pada hari ini, saudara, dari Ketua KPU Ibu Sutenti Lamuhu dan juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Sakti Kolbudin Yusuf. Dan jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Gorontalo. Saudara, langsung saja ya, pada hari ini kita sudah bersama dua narasumber dari Ketua KPU Ibu Sutenti Lamuhu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua juga ada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Sakti Kolbudin Yusuf. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan saudara, sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, kita akan melihat ya bagaimana persiapan jelang pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Tentu saja ya, KPU itu punya peran sentral ya untuk bagaimana persiapan pemilu nantinya di tahun 2024. Untuk itu mungkin saya langsung ke Ketua KPU ya Ibu. Ini bagaimana Anda melihat ya pemilu 2024, apakah ada perbedaan gitu atau jauh lebih ribet dari pemilu sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini, ketika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2019 kemarin, pada dasarnya tahapannya itu tidak ada yang berbeda. Di 2020 ada 11 tahapan besar yang dilaksanakan sampai dengan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Sama juga dengan untuk pemilu 2024, tahapannya juga sama. Hanya memang ada sedikit perbedaan dari segi waktu pelaksanaan. Perbedaannya itu terletak pada jangka waktu untuk masa kampanye. Itu yang sedikit berbeda. Secara teknis pada umumnya untuk tahapan-tahapan mulai dari proses perencanaan, penyusunan perencanaan anggaran, kemudian pemutakhiran data pemilih, penetapan dan verifikasi dan penetapan partai politik, kemudian pencalonan sampai dengan pembentukan badan ad hoc sampai dengan pemungutan suara itu sama, secara teknis itu sama. Hanya memang tentu ada beberapa perubahan dalam regulasi peraturan KPU yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan tahapan-tahapan secara teknis. Iya baik, Bu, ini sejauh ini apa saja persiapan gitu dari KPU Bone Bolango yang sudah dilaksanakan untuk pemilu 2024 nanti? Ya baik. Jadi kalau untuk KPU Kabupaten Bone Bolango sendiri sampai dengan saat ini terkait dengan persiapan kami dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024, tentu sudah ada beberapa tahapan teknis yang kami sudah selesaikan. Yang pertama terkait dengan ikut serta dalam melakukan verifikasi faktual sebelum ditetapkan peserta pemilu oleh KPU RI. Kemudian sudah melakukan juga rekrutmen badan ad hoc, dalam hal ini PPK,
yang bertugas di kecamatan dan kemudian PPS yang bertugas di tingkatan desa. Kemudian juga kemarin sudah juga melaksanakan rekrutmen Pantarlih dan juga sudah selesai tahapan untuk pemutahiran data pemilih. Kita sudah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian juga saat ini tahapannya yang sedang jalan itu adalah layanan pindah memilih untuk daftar pemilih tambahan bagi pemilih setelah masa pleno penetapan daftar pemilih tetapnya yang bersangkutan tidak bisa memilih di mana dia terdaftar seperti itu. Kemudian saat ini juga untuk tahapan pencalonan kemarin kita sudah menetapkan daftar calon tetap seperti itu. Dan untuk saat ini yang sedang berproses itu selain layanan daftar pemilih tambahan itu kita saat ini sedang dalam proses untuk perakitan logistik itu sendiri khususnya untuk kotak suara. Seperti itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa tahapannya begitu ya. Apakah sejauh ini ada kendala atau hambatannya, Bu? Alhamdulillah sampai sejauh ini kami belum menemukan atau belum menghadapi hambatan yang signifikan untuk itu terkait dengan itu. Masih dalam tahap yang lancar-lancar saja dan wajar-wajar saja. Baik, terima kasih Bu Ketua. Mungkin saya langsung ke divisi dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Sakti ini berbicara soal tahapan pemilu. Tadi juga Ibu Ketua sudah menyinggung terkait pemutakhiran data pemilih. Apakah sejauh ini mungkin bisa dijelaskan persiapan akhirnya seperti apa, Bapak? Jadi kita di teknis sendiri, divisi teknis penyelenggaraan, kita bertugas yang pertama itu verifikasi pencalonan kemarin sebagaimana yang termaktub dalam peraturan KPU nomor 10. Nah, pada saat verifikasi sampai dengan tahapan penetapan, pleno penetapan daftar calon tetap untuk pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bone Bolango sendiri, kita telah menetapkan sejumlah 302 calon untuk pemilu 2024. Nah, dari 18 partai politik, ada 15 partai politik yang mengajukan calon di 4 dapil di Kabupaten Bone Bolango. Seperti itu. Oke, ini Pak, bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini? Nah, sosialisasi sendiri sebenarnya itu domain ke Kadif Sosdiklik. Saya di teknis, akan tetapi sebagaimana kerja-kerja komisioner KPU atau KPU itu sendiri kita kolektif kolegial, maka sosialisasi yang kita gencarkan itu ada beberapa macam melalui perpanjangan tangan kami di tingkatan desa, PPS maupun PPK. Juga beberapa kali juga kita melakukan sosialisasi melalui media sosial. Nah, tentang tahapan juga ajakan kepada pemilih untuk bagaimana proses yang ada di KPU itu sendiri. Iya, tadi Pak Sakti sudah menjelaskan bahwa ini KPU juga sudah memberikan sosialisasi begitu Pak ya, melalui media sosial. Mungkin bisa dijelaskan sosialisasinya seperti apa dan apakah ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu begitu Pak? Ya, jadi sosialisasi selain yang kita posting di media sosial KPU Bone Bolango juga KPU Provinsi Gorontalo, kita juga kemarin turun ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini memperingati Hari Santri, kita turun ke sekolah-sekolah dalam rangka pemutaran film Kejarlah Janji KPU RI yang digagas oleh KPU RI. Selain pemutaran film, kita juga melakukan sosialisasi langsung kepada tenaga pengajar maupun orang tua dan siswa. Seperti itu. Baik, saya kembali nih kepada Ibu Ketua. Dengan tadi sudah ada sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Bagaimana sih Ibu melihat partisipasi dari masyarakat untuk juga sama-sama membantu atau turut kolaborasi begitu? Ya. Berbicara tentang partisipasi masyarakat, mungkin sebelum saya memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangka kerjasamanya, saya mungkin perlu menyampaikan informasi kepada semua bahwasanya Kabupaten Bone Bolango itu dari setiap momentum pemilihan alhamdulillah selalu meraih tingkat partisipasi pemilih terbanyak. Seperti itu.
Maka kemudian ini menjadi PR juga buat kami di periode ini untuk bisa juga mengantarkan prestasi ini agar supaya bagaimana kemudian tingkat partisipasi pemilih untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini tetap juga meraih tingkat yang tertinggi bukan hanya sekedar di Provinsi Gorontalo tapi juga di tingkatan nasional. Nah, oleh karena itu menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Divisi tadi Pak Sakti bahwa sosialisasi ini gencar kami lakukan. Kami melihat bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Ini sangat antusias. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sakti tadi bahwa sosialisasi itu bukan hanya sekedar dilaksanakan oleh kami di tingkatan kabupaten melalui media sosial misalnya, atau kemudian juga kami mengunjungi titik-titik tertentu seperti itu mengumpulkan. Tetapi juga ini kemudian dilakukan oleh teman-teman penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS. Nah, metode yang mereka gunakan itu adalah mereka ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan pertemuan di desa. Bukan hanya sekedar rapat di desa, tetapi juga misalnya kegiatan-kegiatan majelis taklim, kemudian tadarusan dan sebagainya. Ini mereka ikut serta seperti itu, meminta waktu untuk bisa mereka mensosialisasikan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dalam rangka pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Dan alhamdulillah ini laporan ataupun kemudian dalam bentuk visualisasi yang mereka sampaikan video itu kami melihat secara rutin itu kami melihat antusias masyarakatnya luar biasa. Oke, luar biasa, menjadi sebuah prestasi begitu untuk Kabupaten Bolango dan insya Allah masih bertahan ya Bu. Amin. Dan mungkin saya juga ingin bertanya kembali nih, ini tadi dari Ketua Divisi sudah menjelaskan, Ibu Ketua juga sudah menjelaskan terkait sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui media sosial. Yang kita lihat saat ini Bu, banyak sekali berita-berita hoax gitu ya Bu ya, yang sering berseliweran di sosial media. Nah, kira-kira bagaimana nih dari KPU untuk meng-cut itu berbagai informasi-informasi yang palsu? Ya. Tentunya yang kami gunakan adalah mengklarifikasi berita tersebut, mengklarifikasi berita tersebut, dan juga kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa jangan termakan isu hoax. Kemudian juga kami secara masif menyampaikan berita-berita tentang tahapan yang real dilaksanakan oleh KPU, baik tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bahkan di tingkatan ad hoc itu sendiri. Itu secara masif kami lakukan. Untuk itu, untuk apa tadinya? Untuk mengkanter misalnya ada penyebaran berita-berita yang tidak benar seperti itu. Baik, ada tambahan mungkin dari Ketua Divisi? Selain itu juga kan kita mengajak kepada masyarakat untuk memverifikasi akun-akun atau sumber berita yang mereka dapatkan agar misalnya kalau berita tentang KPU ya aksesnya ke KPU bukan di tempat lain, dan kalaupun mereka susah untuk mengakses KPU Kabupaten Bone Bolango secara langsung, kita menyampaikan juga ke badan ad hoc tingkatan desa dan kecamatan untuk membuka diri atau bahkan menyambangi masyarakat terkait isu-isu yang beredar seperti itu. Baik saudara, ini tentunya menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik dan pastinya masyarakat bertanya-tanya gitu, bagaimana sih persiapan-persiapan dan bagaimana nantinya pendistribusian dari logistik pemilu. Untuk itu kita akan membahas kembali saudara, dan jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Gorontalo. Saudara, tadi kita sudah membahas bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan KPU Bone Bolango dalam menyambut pemilu di tahun 2024 yang semakin dekat ini. Saya kembali ingin berbincang-bincang kembali dengan Ibu Ketua. Ini Bu, berbicara soal logistik pemilu, apa saja yang saat ini memang dibutuhkan saat pemilu dan logistik apa yang sudah diterima oleh KPU Bone Bolango? Baik. Berbicara tentang logistik pemilu untuk pemilu 2024 ini, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 14 tahun 2023.
Nah, untuk saat ini KPU Kabupaten Bone Bolango itu sudah menerima logistik pemilu untuk pengadaan tahap pertama, yakni berupa kotak suara, kemudian bilik suara, kemudian tinta, kemudian segel, dan kabel tis. Itu yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Bone Bolango saat ini. Baik, dan bagaimana untuk proses pengamanan logistik tersebut, Bu? Ya. Untuk proses pengamanan logistik itu sendiri, di kami itu ada tenaga PAMDAL. Tenaga PAMDAL ini yang 3 bertugas di pos masuk dan yang 4 khusus ditugaskan untuk gudang logistik itu sendiri. Tetapi untuk tingkat pengamanan sendiri tentu KPU tidak hanya sekedar mengandalkan tenaga pengamanan bagian dalam, tetapi juga alhamdulillah kemarin kami baru menandatangani MOU kerjasama dengan Kepolisian Resor Bone Bolango. Ini juga dalam rangka itu tadi, melakukan pengamanan terhadap tahapan-tahapan yang sangat krusial. Tentunya dalam hal ini termasuk juga bagian logistik itu sendiri. Baik, tadi sudah menerima ada kotak suara, terus bilik juga sama tinta dan kabel tis. Iya. Nah ini saya mungkin ke Ketua Divisi kembali, bagaimana nantinya kalau misalnya ada kecurangan yang terjadi atau seperti apa terkait logistik pemilu ini? Ya, baik. Tentunya kita semua berharap kecurangan tersebut bisa diantisipasi atau direduksi sebelum terjadi. Nah, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, kami sendiri di KPU Kabupaten Bone Bolango yang pertama adalah memperkuat soliditas di internal, juga menyampaikan ke badan ad hoc terkait dengan kerja-kerja yang sesuai dengan aturan. Nah, benar apa yang disampaikan Ibu Ketua kemarin, bahwa pernyataan dari Bapak Kapolres Bone Bolango kemarin bahwa mereka akan benar-benar memberikan pengamanan sekitar 212 kalau tidak salah personil yang akan diturunkan. Di samping itu Bapak Kapolres menyampaikan bahwa personil yang diturunkan harus benar-benar menjaga netralitas. Iya, betul. Nah, karena itu hal yang sangat urgent bagi tahapan pendistribusian logistik. Nah, insya Allah kita dalam waktu dekat akan melaksanakan atau melakukan visitasi di gudang-gudang di tingkatan desa di PPS bersama Ibu Ketua dan teman rekan-rekan pimpinan lainnya. Ini demi memperhatikan atau mengkondisikan seperti apa kesiapan di tingkatan desa sebagai tempat menerima logistik yang langsung nanti dari KPU ke PPS. Seperti itu. Tadi melakukan proses civility ya, begitu Iya. Pak, untuk memastikan juga di tingkatan desa apakah sudah tercukupi. Nah, bagaimana memang dari KPU ini untuk persiapannya agar logistik tadi yang sudah diterima oleh KPU Bone Bolango ini betul-betul tercukupi, Pak? Lebih jauh lagi gitu, bagaimana persiapannya? Nah, untuk itu kan di Kabupaten Bone Bolango sendiri ada 509 TPS di 165 desa. Tentunya kita sudah menghitung angka tersebut dan disesuaikan dengan logistik yang kita minta. Seperti misalnya kabel tis. Kabel tis itu yang kita ajukan ke KPU RI tidak boleh melebihi dari angka yang sudah kita sampaikan ke KPU RI. Artinya ini tidak ada kelebihan. Maka menghadapi kondisi seperti itu, kami benar-benar di tahapan mungkin di hari Kamis di tanggal 23 kami di KPU Kabupaten Bone Bolango akan melakukan perakitan terhadap logistik ini, dan itu nantinya akan disampaikan ke tingkatan desa seperti itu. Baik, itu dia tadi saudara dari Ketua Divisi yang menjelaskan bahwa ini memang sudah dipastikan begitu ya Pak ya, tetap ada pengamanan dari KPU Bone Bolango. Baik, Ibu Ketua, ini nantinya kalau misalnya nih kita antisipasi ya, kekurangan logistik gitu terkait logistik pemilu nantinya, gimana dari KPU? Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana antisipasi kekurangan,
sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan bahwa dalam menyusun perencanaan kebutuhan logistik itu kita tidak serta-merta kemudian menentukan jumlah tanpa ada perhitungan. Jadi memang pada awalnya dalam sebelum sampai pada proses pengadaan logistik itu sendiri, kita ada yang namanya perencanaan yang dimulai dari melakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini sudah ada patronnya, sudah ada dasarnya yang diatur dalam regulasi tadi, Peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, rujukan itu kemudian yang menjadi dasar kami untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan di setiap item logistik, mulai dari kotak suara seperti yang saya sebutkan tadi, ada kotak suara, ada bilik suara, kabel tis, sampai dengan kemudian kebutuhan surat suara itu sendiri, seperti itu. Dipastikan betul, karena memang prinsipnya ini betul-betul tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat kualitas. Itu 5 prinsip yang harus dipedomani, yang wajib menjadi panduan kami dalam rangka proses pengadaan logistik di pemilu itu sendiri. Oke, apa tadi Bu? Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, dan tepat kualitas. Nah, itu dia saudara ya. Jadi sudah dipastikan nih untuk persiapan pemilu di tahun 2024 ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh KPU Bone Bolango. Dan Ibu Ketua, bagaimana untuk jadwal pengamanannya untuk pemilu 2024 nanti? Apakah sudah ada gitu? Jadwal pengamanan di bagian apa nih? Ini logistik, distribusi logistik pemilu. Kalau untuk jadwal pengamanan logistik itu nanti pasti akan ditentukan pada saat mendekati hari H pendistribusian. Karena dalam rangka pelibatan dengan pihak pengamanan, dalam hal ini Polres, kemudian juga bukan sekedar Polres, juga ada TNI-nya, itu nanti kita akan tahu berapa kemudian personil yang harus dibutuhkan dalam rangka pengawalan distribusi. Untuk sementara ini proses pengamanannya itu masih kita menggunakan tenaga pengamanan logistik yang ada di KPU itu sendiri, baik yang ada di pos jaga maupun yang ada di pengamanan dalam untuk logistik, khusus gudang logistik itu sendiri. Baik, nah ini saudara dari KPU sudah menyediakan juga tenaga pengamanan sendiri ya Bu ya dari KPU. Nah mungkin Ketua Divisi bisa dijelaskan bagaimana persiapan mereka untuk hal tersebut dari tenaga pengamanan tersebut. Nah jadi tenaga pengamanan ini bukan hanya orang, kita juga menyediakan fasilitas CCTV dan juga kita sudah memastikan bahwa ruangan itu dikunci, digembok dengan baik dan seaman-amannya. Nah, di sisi lain kita membatasi siapa saja yang boleh masuk. Bahkan kami komisioner dibatasi untuk tidak bisa seluas untuk masuk di tempat logistik tersebut. Jadi itulah mengapa ya KPU Bone Bolango mendapatkan prestasi begitu ya Bu ya dari segi pemilu. Untuk itu saudara kita akan membahas kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Gorontalo. Dan tadi kita sudah membahas apa saja logistik pemilu yang sudah diterima oleh KPU Bone Bolango ya. Ibu Ketua tadi sudah menjelaskan ada kotak suara, bilik suara dan lain sebagainya. Itu baru tahap awal begitu ya Ibu Ketua. Apakah tahapan berikutnya juga ada lagi logistik pemilu yang akan diterima Bu? Ya, baik. Jadi untuk tahapan logistik keseluruhan itu belum semua kita terima. Makanya kenapa logistik yang saat ini saya sampaikan ini baru tahap awal. Karena masih akan ada lagi logistik terkait dengan surat suara, formulir-formulir berita acara, C-Plano, kemudian logistik untuk perlengkapan pemungutan lainnya seperti yang ada di kebutuhan yang ada di TPS, tanda pengenal, spidol, perekat,
dan alat coblos, bantal coblos, penggaris. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh teman-teman KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Itu belum ada, kita masih sementara dalam proses. Tetap bertahap ya Bu Bertahap, ya untuk menerima logistik tersebut. bertahap. Dari Ketua Divisi mungkin ada tambahan? Jadi ada satu, selain logistik itu nanti kan kita akan membentuk KPPS. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh kami biasanya di tingkatan kabupaten, bahwa kesiapan ataupun kapasitas dari KPPS tersebut, karena mereka kan dibentuk tidak jauh. Misal ada yang 1 atau 2 bulan sebelum pemungutan dan dibubarkan 1 bulan setelah itu. Nah, kapasitas KPPS ini yang perlu ditunjang. Nah, dalam menunjang kapasitas mereka, insya Allah nanti KPU RI akan menyediakan fasilitas buku saku bagi KPPS. Nah, itu juga bagian dari yang penunjang bagi logistik di KPU itu sendiri. Iya, Pak, ini di wilayah Bone Bolango, apakah ada wilayah tertentu yang menjadi perhatian khusus dari KPU Bone Bolango dalam pendistribusian logistik? Nah, di di Bone Bolango sendiri ada 3 wilayah penting. Satu itu di Kabila Bone, di satu dusun ya. Ada satu dusun apa? Waolo di Kabila Bone. Juga yang kedua di Pinogu, karena memang aksesnya itu akses jauh. Terus juga ada di Bulango Ulu. Tiga lokasi itu yang menjadi prioritas. Nanti akan kita atur bagaimana nanti dalam pendistribusian logistik 3 lokasi ini yang menjadi prioritas kami. Ini Pak, tadi sudah disebutkan wilayah-wilayah memang jadi perhatian khusus. Apakah mereka, masyarakat di sana sudah menerima informasi atau pemberitahuan terkait pemberitahuan sebagai pemilih? Ya, nah itu prosesnya kan dari proses DPT dan DPTB. Nah, kita di KPU Kabupaten itu sendiri kan sudah ada badan ad hoc yang kita bentuk di tingkatan kecamatan dan tingkatan desa. Nah, kami sendiri di tingkatan kabupaten, beberapa orang misalnya saya sudah ke Bulango Ulu. Kita juga sudah ke bahkan wilayah terjauh Bone Pesisir, Kecamatan Bone, kita juga sudah datang ke sana. Nah, untuk wilayah terjauh atau tersulit aksesnya Pinogu itu sudah juga didatangi oleh Kadif Sosdikli dan SDM Pak Idris Jou pada sekitar 2 bulan lalu. Baik, ini Bu, dari apa yang dijelaskan oleh Ketua Divisi terkait bagaimana ada beberapa wilayah begitu ya Bu ya yang menjadi perhatian khusus dari KPU Bone Bolango. Nah, apa sih syarat bagi warga yang berhak memberikan suara pada pemilu dan bagaimana nantinya dengan pemilih pemula yang saya juga mendengar bahwa tahun ini itu pemilih pemula lebih banyak Bu? Ya, sebagaimana diatur bahwasanya syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya itu yang pertama dia sudah berumur 17 tahun. Itu sudah pasti. Kemudian sudah memiliki KTP elektronik. Karena tiket utama itu adalah selain dia terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dia juga kemudian sudah memiliki KTP elektronik seperti itu. Kemudian tidak berstatus sebagai TNI atau Polri. Kemudian persyaratan lain selain itu juga terkait dengan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tentu tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian tidak sedang mengalami gangguan jiwa yang akut, yang berat seperti itu. Jadi itu syarat utamanya yang pasti adalah dia sudah berumur 17 tahun, kemudian dia sudah memiliki KTP elektronik dan juga sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Seperti itu. Ya, itu pasti ya Bu ya. Siapapun pasti sudah tahu persyaratannya adalah sudah punya KTP dan juga sudah berumur 17 tahun, begitu ya Pak ya. Nah, ini saya mendengar ada persoalan di Gorontalo soal kekosongan tinta untuk mencetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Ada juga beberapa orang yang menyatakan hal tersebut. Nah, bagaimana respon dari KPU?
Kalau di kami sendiri, alhamdulillah untuk Kabupaten Bone Bolango, karena selama ini kerjasama dan koordinasi serta komunikasi kami dengan Dinas Dukcapil, karena berkaitan dengan kependudukan tentu di bawah kewenangan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, selama ini bentuk komunikasi dan koordinasi kami, alhamdulillah untuk Kabupaten Bone Bolango tidak Belum ada masalah begitu ya, Bu ya? tidak menghadapi kendala itu. Alhamdulillah kami juga bukan hanya sekedar membangun komunikasi, tetapi juga kami ada kerjasama dalam hal memastikan dan juga memberikan jaminan kepada pemilih pemula, khususnya yang pemilih pemula yang potensial non KTPL, artinya dia belum 17 tahun. memiliki KTPL. Itu sudah mulai dari bulan-bulan kemarin setelah ditetapkannya daftar pemilih, sebelum ditetapkannya daftar pemilih tetap, itu sudah mulai digiatkan itu. Kita turun sama-sama dengan Dinas Dukcapil, di samping melakukan sosialisasi juga melakukan perekaman KTPL bagi pemilih pemula yang memang sudah berpotensi untuk menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari nanti di tahun 2024. Itu sudah mulai dilakukan perekaman gitu. Itu bentuk dari dukungan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil terkait dengan menjamin bagaimana pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilihnya pas di 14 Februari 2024. Baik, Ketua, ini bagaimana sih memastikan kita ini terdaftar sebagai pemilih, karena masih ada saudara ya yang masih belum mengerti apakah dia ini sudah terdaftar nggak sih untuk memilih nantinya? Ya, jadi Bapak dan Ibu dimanapun berada bahwa kita bisa mengakses di cekdptonline.go.id untuk mengecek bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar atau belum di DPT. Nah, kalaupun Bapak dan Ibu belum terdaftar di DPT, ada alternatif lain yaitu DPTB, daftar pemilih tambahan. Jadi silakan datangi, kalaupun tidak terdaftar ya di DPT, silakan datangi KPU, PPK dan PPS untuk mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih tambahan. Tentunya ada syarat-syarat, misalnya KTP dibawa serta, atau kalau tidak ada KTP pakai kartu keluarga. Seperti itu. Pak, bagaimana dengan mereka yang tidak berada di daerahnya atau sedang berada di luar daerah atau bahkan di luar negeri? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka akan masuk dalam kategori DPTB. Kalaupun nanti diperkirakan di tanggal 14 Februari tahun 2024 dia berada di luar wilayah yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT, maka misalnya saya DPT-nya di Bone Bolango di Kabila. Ketika saya berada di kelurahan lain di tanggal 14 Februari, maka 1 bulan sebelum ada 9 kategori. Misalnya bekerja di luar daerah, atau misalnya di karantina terkait kasus narkoba atau sedang sakit dan seterusnya, kita melaporkan kepada PPS, kepada PPK dan atau KPU di tingkatan kabupaten atau di tingkatan kabupaten bahwa yang bersangkutan itu akan pindah memilih. Jadi dia dikategorikan sebagai daftar pemilih tambahan. Akan tetapi itu diberikan waktu 1 bulan sebelum hari pemungutan suara untuk 9 kategori, dan 4 kategori lainnya itu 7 hari sebelum pemungutan suara. Seperti itu. Pak Ketua, ini mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi maksud dari kategori DPTB ya, mungkin juga masyarakat masih bingung apa saja sih ini maksud dari kategori tersebut. Ada tadi 9 kategori. Jadi daftar pemilih sendiri terbagi atas 3 kategori, yaitu DPT yang di awal udah didaftar oleh Pantarli dan diverifikasi oleh Pantarli. Yang kedua ada daftar pemilih tambahan atau DPTB. Itu adalah orang yang sudah terdaftar di DPT tapi diperkirakan di waktu pemungutan suara yang bersangkutan tidak berada di TPS di mana dia terdaftar. Maka dengan kondisi-kondisi tertentu yang bersangkutan melaporkan ke PPS, PPK dan KPU bahwa di tanggal itu 1 bulan sebelum beliau akan memilih di tempat ataupun di TPS
selain dari tempat dia terdaftar, seperti itu. Nah, yang ketiga ada DPK, daftar pemilih khusus. Yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, tidak terdaftar di DPTB, akan tetapi yang bersangkutan itu punya KTP, dibuktikan dengan KTP. Nah, hal ini atau contoh ini kita kategorikan, kita klasifikasikan kepada polisi misalnya, anggota Polri atau anggota TNI yang pensiun sebelum masa pemungutan suara. Nah, itu kan tidak sempat didata oleh KPU di DPT ataupun DPTB, seperti itu. Jadi 3 kategori itu. Baik, tadi sudah dijelaskan nih Ketua ya terkait 3 kategori ya. Dari Ibu Ketua nih, bagaimana tata cara mendaftar pemilih melalui online? Karena saat ini saya mendengar juga kita bisa mendaftar melalui online. Begini Mbak, jadi kita harus runut dulu mekanismenya. Jadi terkait dengan pendaftaran online itu dibuka pada masa proses pemutahiran data pemilih sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Seperti itu. Yang dapat dilakukan saat ini setelah atau pasca penetapan daftar pemilih tetap itu adalah melakukan pengecekan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sakti tadi, bahwasanya untuk memastikan bahwa kita ini apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, kita bisa melakukan pengecekan secara online melalui cekdptonline.co.id, seperti itu. Jadi itu kita akan hanya cukup memasukkan NIK kita, kemudian akan muncul data diri kita sampai dengan di mana TPS kita yang menjadi alamat kita atau tempat kita untuk menggunakan hak pilih kita, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran online itu berlaku pada masa sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Nah, kemudian mungkin tadi ada pertanyaannya Mbak tadi, bagaimana kalau kemudian saat ini ada tiba-tiba orang yang dia tidak terdaftar, begitu, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tetapi kemudian dia memiliki KTP elektronik, misalnya, atau mungkin KTP elektroniknya baru keluar setelah penetapan daftar pemilih tetap. Maka yang bersangkutan ketika dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, bukan berarti dia akan kehilangan hak pilihnya. Dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi masuk dalam kategori di DPK, daftar pemilih khusus tadi. Karena daftar pemilih khusus itu mengakomodir orang-orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang dalam artian yang bersangkutan baru punya KTP, baru punya KTPL, seperti itu, baru punya KTPL, kemudian juga tidak melapor, seperti itu. Tiba-tiba yang bersangkutan, oh ini KTPL saya sudah ada misalnya, dan yang bersangkutan mau menggunakan hak pilihnya, itu bisa diakomodir melalui kategori daftar pemilih khusus. Apakah ada batas pendaftaran untuk online tersebut, Ibu, atau kalau untuk DPT ini, dan lain sebagainya? Ya, kalau untuk pendaftaran saya katakan tadi, pendaftaran itu hanya berlaku sebelum penetapan DPT. Sekarang ini tahapannya sudah selesai penetapan DPT-nya. DPT kemarin itu di tanggal 21 Juni tahun 2023 kemarin itu sudah selesai. Kita sudah mengantongi pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango itu ada sejumlah 122.773 orang. Yang nanti ini tersebar di 509 TPS, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran online-nya sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah melakukan pengecekan secara online di cek DPT online untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, kemudian di mana tempat atau alamat dia untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari nanti. Iya, dari Ketua Divisi ada tambahan mungkin? Jadi KPU sebenarnya memastikan bahwa semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu pun kalaupun tidak terdaftar di DPT, yang sudah terdaftar di DPT dan pindah memilih itu ada kategori di DPTB. Dan kalau tidak terdaftar di DPT itu bisa menggunakan jalur daftar pemilih khusus dengan syarat KTP di saat hari pemungutan suara itu di jam 12 sampai dengan jam 1. Seperti itu. Baik, kita sudah mendengar saudara bagaimana nantinya kita sebagai pemilih memastikan bahwa kita benar-benar sudah terdaftar seperti itu. Dan ini menjelang masa kampanye begitu ya Bu ya dan Pak. Dan tentu saja ada hal yang harus kita lakukan sebagai pemilih, dan kita akan membahas kembali setelah break. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Gorontalo. Membahas soal pemilu, ini kita terhitung beberapa hari lagi memasuki masa kampanye, begitu ya Ibu dan Pak ya, memasuki masa kampanye. Untuk itu kita juga harus mengetahui nih, kira-kira apa saja aturan yang wajib harus dipenuhi oleh peserta pemilu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Ketua. Ya, berbicara tentang aturan kampanye, ini sudah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu sendiri tentang pelaksanaan kampanye, yang terakhir dirubah di Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Nah, adapun aturan-aturan yang diuraikan dalam peraturan tersebut, yakni bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan kampanye itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa untuk tahun 2024 ini, pemilu 2024 ini ada sedikit perbedaan dengan pemilu 2019 kemarin. Kalau pemilu 2019 kemarin, masa kampanye itu berlangsung selama 236 hari. Nah, tetapi ini berbeda dengan pemilu di 2024. Kenapa? Karena memang ada pemangkasan waktu. Jadi ini lebih singkat lagi pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan kampanye. Sebagaimana diatur itu, pelaksanaan kampanye untuk pemilu 2024 ini itu selama 75 hari. Nah, di peraturan KPU nomor 15 itu diuraikan ada beberapa kegiatan kampanye yang dapat dilakukan oleh tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Jadi tim kampanye untuk pasangan presiden dan wakil presiden, kemudian pelaksana kampanye untuk anggota legislatif, seperti itu. Nah, adapun 9 kategori atau 9 jenis kegiatan kampanye yang diatur yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu itu seperti pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, iklan melalui media elektronik, seperti itu, kemudian atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti itu. Dan Ketua ya Pak, kira-kira apa tindakan lanjut yang akan dilakukan oleh KPU Bone Bolango ketika mendapati peserta pemilu yang melanggar beberapa aturan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua? Ya, jadi sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan KPU 15 tahun 2023 yang diubah menjadi Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023, di situ domain KPU hanya menyampaikan kepada partai politik. Iya. Kemarin juga kita sudah rapat bersama partai politik yang dihadiri oleh pihak pemerintah daerah, juga pihak kepolisian terkait titik-titik di mana saja yang boleh dipasangi APK. Dan untuk larangan ataupun sanksi itu domainnya di Bawaslu. Untuk memberikan sanksi terhadap partai politik atau calon yang melanggar ketentuan. Baik, tadi sudah dijelaskan nanti juga akan tetap ada koordinasi begitu ya dengan instansi seperti Bawaslu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana tindak lanjut persoalan yang ketika ditemui selama pemilu bersama dengan Bawaslu, Pak? Mungkin dari Ibu Ketua. Ya, persoalan seperti apa dulu? Misalnya ada beberapa persoalan kayak tadi tindakan-tindakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Divisi ya. Tentu memang komunikasi dan koordinasi itu merupakan kunci kami antar sesama penyelenggara dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Terkait dengan pelaksanaan kampanye itu sendiri, bukan hanya membangun komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki domain atau kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bukan hanya oleh peserta pemilu, tetapi juga oleh penyelenggara itu sendiri, seperti itu. Tetapi juga kami membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, dalam hal ini pihak kepolisian. Karena ada kaitannya dengan pelaksanaan kampanye tadi, karena berbicara tentang penerbitan STTP. Karena menjadi satu kewajiban bagi setiap peserta pemilu dalam aturan itu ketika melaksanakan kampanye harus ada STTP, misalnya terutama untuk pertemuan-pertemuan terbatas, ya, kemudian tatap muka itu sudah harus ada
penerbitan STTP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi itu ada beberapa lembaga, bukan hanya itu, tetapi terkait dengan seperti tadi yang disampaikan, ada pemasangan atau titik-titik pemasangan alat peraga kampanye yang nanti akan dilakukan pemasangannya oleh peserta pemilu. Kami membangun komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Satpol PP, Perhubungan yang memiliki kewenangan untuk menentukan area-area mana yang menjadi milik publik yang memang dalam larangan itu tidak bisa dilakukan pemasangan APK di tempat itu seperti itu. Jadi mungkin dari tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ketua, dari Ketua Divisi sendiri melihat ada beberapa mungkin ketika nantinya masih ada nih APK-APK yang terpasang. Nah, gimana? Karena sejauh ini saya masih melihat ada beberapa titik yang masih ada APK-nya. Ya, jadi sebagaimana diregulasi bahwa kampanye itu dimulai nanti di tanggal 28 November. Nah, adapun partai politik, kita harus ketahui bersama bahwa entitas peserta pemilu ini partai politik, bukan caleg, bukan orangnya. Nah, melihat aturan itu, sekarang ini memang ada kategori APK dan APS, alat peraga sosialisasi. Nah, perbedaannya adalah ketika ada alat peraga yang sudah mencantumkan partai A nomor urut dan seterusnya, itu dikategorikan sebagai APK dan itu dilarang oleh Bawaslu. Adapun misalnya masih ada berseliweran banyak APK yang ada di Kabupaten Bone Bolango, itu menjadi domain Bawaslu dan juga Pol PP untuk menertibkan APK yang masih ada terpasang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Baik, tentu saja akan ditertibkan saudara ya kalau masih dilihat beberapa titik di wilayah Bone Bolango kalau masih ada APK yang terpasang begitu. Nah, Ibu, apakah nanti mungkin lebih bagaimana kendala hambatan yang dialami ketika melepas APK tersebut? Apakah ada tantangannya? Ya, sebenarnya pertanyaan itu lebih kepada domain Bawaslu. Kenapa? Karena untuk kewenangan menertibkan itu bukan ada di KPU. Ya. Kewenangannya itu bahkan untuk saat ini karena tahapan kampanyenya belum berlangsung, karena nanti di tanggal 28, maka kategori baliho yang saat ini terpasang yang menurut mereka itu adalah APS, alat peraga sosialisasi, yang sebenarnya ketika kita melihat yang terpasang ini sudah mengarah kepada alat peraga kampanye, itu Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pol PP, Satpol PP. Kenapa? Karena kewenangan untuk menertibkan, bukan APK ya, karena saat ini belum masa kampanye, maka kewenangan Bawaslu itu dibatasi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menertibkan atau memberikan sanksi ketika sudah pada tahapan kampanye berlangsung. Jadi untuk saat ini ketika APS yang sudah menyerupai APK ini masih terpasang, maka koordinasinya dengan pihak Pol PP. Maka domainnya itu ada di Pol PP untuk bisa menertibkan APS yang sudah menyerupai APK saat ini yang sudah dipasang dan belum ditertibkan di masa sebelum kampanye berlangsung. Tambahan dari Ketua Divisi. Ya, baik. Sejauh ini kita KPU sudah melakukan koordinasi dengan seluruh partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, secara intens kemarin kita beberapa kali mengadakan koordinasi dengan mereka. Ada beberapa partai mayoritas yang datang. Nah, kita sampaikan ini lokasi yang boleh, ini yang tidak. Kemarin jadi pembahasan itu titik-titik yang misalnya menghalangi apil untuk lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Nah, baliho-baliho yang terpasang kita berharap itu bisa ada jarak. Nah, pertanyaan kemudian jaraknya berapa meter? Kita tidak bisa menentukan jarak karena ada lokasi yang 2 meter itu kadangkala terhalangi, ada juga bahkan 5 meter masih terhalangi gitu. Makanya kita memberikan masukan ataupun kita mengatur melalui koordinasi dengan pihak pemerintah, kepolisian dan juga partai politik, kita hanya mengatur lokasi-lokasi yang dilarang untuk dipasangi. Jadi saudara sudah terjawab ya, kalau tadi nanti kalau kelihatan ada APK, APS dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab juga dari Bawaslu begitu. Dan saudara, kita
dibatasi oleh waktu ya, mungkin saya langsung ke penutup dari Ibu Ketua dan juga Ketua Divisi bisa memberikan himbauan atau ajakan untuk memilih. Silakan dari Ibu Ketua dulu. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kami selaku KPU Kabupaten Bone Bolango mengajak kepada kita semua untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari tahun 2024, tepatnya hari Rabu, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13.00. Sebelum itu, tentu kemudian kita harus memastikan diri bahwa kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap melalui cek dptonline.co.id. Tentu suara Anda menentukan masa depan bangsa ke depan. Oleh karena itu, golput bukan solusi. Iya, golput bukan solusi. Silakan dari Ketua Divisi. Baik, menyambung dari apa yang Ibu Ketua sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat di Indonesia ataupun khususnya di Kabupaten Bone Bolango bahwa jangan khawatir, Bapak dan Ibu yang sudah wajib pilih, ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengecekan dan tidak terdaftar, ada alternatif lain. Kami KPU memastikan Bapak dan Ibu tanpa terkecuali akan terakomodir hak suaranya dalam pemilu nanti 2024. Nantinya ini juga kita butuh support dari partai politik, dari pemerintah daerah dan juga masyarakat guna bagaimana kemudian pemilu nanti menjadi sukses dan insya Allah kita menghasilkan atau bisa menjadikan ataupun memberikan kontribusi kepada bangsa ini, daerah ini dalam rangka pemenuhan atau pemilihan pemilu di 2024 nanti. Karena yang akan terpilih nanti adalah wajah masyarakatnya, maka ketika masyarakat menjauhi money politik, masyarakat benar-benar memahami substansi esensi dari pemilu itu sendiri, bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa, bahwa untuk menghasilkan pemimpin entah di legislatif nanti ataupun di presiden ataupun wakil presiden, ketika itu terlaksana dengan baik, yakin dan percaya pemimpin-pemimpin yang akan mewakili kita nanti akan sesuai dengan harapan masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Baik, terima kasih. Dan itu dia saudara, tentu saja poin penting dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Divisi tadi adalah support, kolaborasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa kita ini tentu saja pada pemilu 2024 nantinya. Dan terima kasih Ibu Ketua Sama-sama. dan juga Ketua Divisi atas kesempatannya. Dan saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.